bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dan diberikan kenikmatan yang berlimpah dari Allah. Baik, pembelajaran kita hari ini tematiknya tentang apa ya? Mari kita simak ya. Oke, pembelajaran kita hari ini anak-anak tentang daur hidup hewan. Yang pernah kalian pelajari, kita akan review dulu ya. Baik, silakan disimak. Oke, ini daur hidup itu dibagi menjadi dua. Ada yang mengalami metamorfosis, ada juga yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis ada yang disebut dengan metamorfosis sempurna dan ada yang tidak sempurna. Baik, kita lanjut. Ya, ini metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai dewasa. Ya, ini terjadi pada hewan. Metamorfosisnya kalian bisa simak atau kalian bisa punya binatang peliharaan di rumah. Kalian bisa amati apakah dia metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Baik, selanjutnya ini pasti sudah ada dalam benak kalian. Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan daur hidup tanpa metamorfosis? Ya, kita simak selanjutnya. Daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Ya, ini maksudnya tidak mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk dari induknya sampai anaknya. Ya, contohnya ayam, ya ketika bertelur, menetas itu bentuk anaknya sama seperti induknya, tidak berubah. Begitu juga dengan kucing, ya. Begitu kucingnya melahirkan atau beranak, nah anaknya itu bentuknya sama seperti ibunya atau bapaknya. Begitu juga dengan kambing dan ikan ya. Karena ikan juga ketika bertelur, ketika menetas maka bentuknya seperti induknya. Makanya disebut dengan daur hidup yang tidak mengalami metamorfosis karena tidak mengalami perubahan bentuk ya. Baik, kita lanjut. Ya, ini kita mempelajari metamorfosis sempurna. Apa sih metamorfosis sempurna? Ya, ini disebut dengan lengkap perubahan hewan yang sangat berbeda bentuknya dibandingkan pada saat lahir. Ya, jadi mengalami perubahan bentuk yang berbeda dengan induknya. Di sini contohnya ada kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Ya, nanti akan Bapak tampilkan gambarnya bentuk dari beberapa binatang ini. Ya, kita lanjut ya, karena ada perubahan bentuk yang berbeda dengan induknya. Ada juga metamorfosis yang tidak sempurna. Ya, mengalami perubahan tapi tidak sempurna. Di sini perubahan hewan yang tidak terlalu berbeda bentuknya saat lahir dibandingkan setelah dewasa. Ya, itu contohnya kayak belalang, bertelur dan begitu menetas sama seperti induknya. Oke, lanjut. Nah, ini daur hidup nyamuk. Contohnya ya. Di sini ada perubahan bentuk yang berbeda atau signifikan terhadap induknya atau kita sebut dengan metamorfosis sempurna. Ya, di sini kalian lihat ketika nyamuk dewasa bertelur ya, beberapa waktu ketika telurnya menetas maka akan menjadi larva atau jentik. Berbeda dengan bentuk tubuh ibunya yang sudah mempunyai sayap dan berkakinya sudah panjang dan tidak terlalu banyak. Tapi ketika larva dia tidak mempunyai sayap. Ya. Kalau kita sebut jentik ya, suka ada tuh ketika di air, penampung air, tampungan itu yang entah itu di got ya atau di penampungan wadah yang ada airnya. Ya. Nanti suatu kali kita akan kalian lihat bahwa itu ada jentik nyamuknya. Ya, bentuknya seperti ini, berbeda dengan nyamuk. Nanti ketika sudah mengalami perubahan ya menjadi pupa atau kita bilang kepompong, dan ketika keluar akan menjadi nyamuk dewasa. Oke, lanjut. Nah, ini daur hidup nyamuknya. Nyamuk meletakkan telurnya di dalam air.
Telur-telur nyamuk akan rusak dan mati jika berada di luar air atau dalam kondisi lingkungan yang tidak lembab. Nyamuk bisa bertelur hingga 300 butir dalam satu hewan ya, satu nyamuk ya, 300 butir dalam satu kali reproduksi. Ya, jadi banyak, makanya nyamuk di rumah kita itu banyak. Atau di luar, terutama di luar rumah atau yang punya pepohonan ya. Nah, itu karena satu nyamuk itu ketika bertelur sampai 300 butir. Kita lanjut. Oke, hordingnya dibuka dulu ya. Nah, ini jentik nyamuk. Setelah telur nyamuk menetas, akan menjadi jentik nyamuk yang hidup di dalam air. Makanya nyamuk suka mencari tempat-tempat atau bertelurnya di air, ya, bukannya di tanah. Makanya dia membutuhkan air yang karena membutuhkan lingkungan yang lembab untuk menetaskan atau mengeluarkan telurnya. Jentik nyamuk ini berbentuk memanjang seperti benang berwarna hitam. Jentik nyamuk bernapas menggunakan bagian ujung ekornya, ya, bukan di mulut atau bukan di hidung, ya. Ternyata ada perbedaan ketika nyamuk masih dalam kondisi jentik. Kita lanjut. Oke, ini pupa yang kita sebut mungkin dengan kita kenal kepompong ya. Pupa nyamuk tetap tinggal di dalam air berlangsung selama 1-2 hari. Ternyata cepat juga ya ketika dari jentik menjadi pupa. Pupa nyamuk bernafas menggunakan tanduk torakis yang berada di dalam gelung torakis. Setelah sayap pada pupa nyamuk sempurna, maka nyamuk akan keluar dari pupanya dan bersiap untuk terbang. Ya, ini proses ketika ingin mencapai kedewasaan. Nah, ini menjadi dewasa. Nyamuk merupakan fase dewasa dalam proses daur hidupnya. Dalam 1-2 hari setelah menjadi nyamuk sempurna, maka nyamuk dapat melakukan persiapan reproduksi pertama. Makanya dibilang nyamuk ini adalah metamorfosis sempurna karena perubahan bentuknya dari yang dewasa bertelur menjadi jentik, menjadi pupa, baru menjadi nyamuk dewasa. Kita lanjut. Nah, oke, kita akan berlanjut kepada hewan yang kedua, yaitu katak. Katak juga disebut dengan metamorfosis sempurna karena perubahan bentuknya, ya, dari katak dewasa bertelur, ya. Ini juga katak memerlukan lingkungan berair, ya. Setelah bertelur, telur katak berubah menjadi kecebong atau tanpa kaki, ya. Ada kepalanya besar kalau kalian pernah lihat ya, atau di film Upin Ipin tuh ya, Jarjit mendapatkan awalnya mendapatkan ini ya, telur katak ya. Nah, ini kecebong tanpa kaki ya, bentuknya belum ada kakinya, makanya dia memerlukan air lingkungannya, ya. Setelah dari kecebong, dia menjadi kecebong berkaki 2, ya. Ini lebih sempurna lagi kalau katak ya, dari yang tadi nyamuk ya. Dari berkaki 2 akan menjadi kaki 4 tapi masih ada ekornya, ya, atau dibilang katak muda. Setelah itu baru beberapa waktu kemudian menjadi katak dewasa dan siap untuk siklus hidupnya terus menerus. Lanjut. Ya, daur hidup katak. Telur. Proses pertama berawal dari telur. Katak bisa bertelur dalam jumlah yang banyak, namun tak semua telur akan menetas dan menjadi katak. Telur katak seperti jelly atau biji selasih. Ya, kalau kalian pernah lihat kalau ketika buka puasa tuh biji selasih, nah itu seperti katak, telur katak ya. Air dalam tempat yang sangat cocok untuk mengembangbiakan telur katak. Makanya katak sering berada di danau ya, sering berada di empang ya. Seperti itu karena dia memerlukan air untuk penyimpanan telurnya sampai menjadi katak. Selanjutnya, kecebong atau berudu. Kita bilang kecebong ya, sering perkenalnya. Ya. Menjadi kecebong atau berudu, fase ini selama kurang lebih 5 minggu. Ya, hampir setengah tahun hingga menjadi katak muda. Kecebong akan berkembang biak adanya kedua kakinya membentuk organ yang sehingga bisa mencari makan sendiri berupa alga. Air kecebong bernapas dengan insang seperti ikan ya, karena makanya dia membutuhkan air. Lanjut. Daur hidup katak, ya, katak muda ya masih punya kaki ya, kakinya sudah ada 4 tapi masih memiliki ekor. Berusia sampai 12 minggu
Wah, lama juga ya katak ya. Dari bertelur sampai mencapai dewasa itu memerlukan waktu yang cukup lama ya, hampir bahkan sudah melebihi 1 tahun ya. Ya 12 minggu itu sekitar eh, 3 bulan ya. Lanjut, dia kalau katak muda sudah menggunakan paru-paru, ya. Bahkan dia lebih banyak hidupnya di atau naik ke atas permukaan. Kalau kecebong tidak bisa, dia ada di bawah, ya atau di air. Makanannya pun sudah melalui serangga, ya. Makannya sudah serangga. Lanjut. Oke, ini katak dewasa ya. Setelah yang merupakan katak yang berusia 12 hingga 16 minggu. Ya, ini jadi sudah mengalami perubahan, buntutnya sudah nggak ada, ya, udah mencapai bentuk yang sempurna sebagai katak, ya, kakinya belakang lebih panjang dibandingkan kaki depan karena untuk melompat dan bernapas sudah menggunakan paru-paru. Oke, metamorfosis kupu-kupu adalah proses perubahan yang dimulai dari fase telur ulat kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Kita akan melanjut ke hewan yang ketiga. Oke, ini fasenya dari kupu-kupu ya, dari telur fase pertama, fase kedua ulat, makan daun-daunan, fase ketiga adalah kepompong, dan fase keempat adalah menjadi kupu-kupu dewasa. Begitu seterusnya ya. Oke, ini nak gambar dari atau skema ya dari metamorfosis belalang. Ya, di sini sudah ada belalang dewasa, bertelur, di belalang muda ya atau nimfa ya kita kenal, baru menjadi belalang dewasa. Dan terakhir adalah metamorfosis tidak sempurna. Ya. Seperti tadi belalang ya, dia hanya mengalami 3 perubahan. Ya, 3 atau 4 perubahan ya, karena bentuknya sama. Seperti ini ya, dari telur berubah menjadi kecoa muda ya, yang belum memiliki sayap, baru menjadi kecoa. Jadi perubahan bentuknya tidak signifikan walaupun melalui dari telur. Ya, kalau kucing kan begitu keluar sudah seperti ibunya. Tapi kalau kecoa dari telur dulu, ovipar ya. Dari telur dulu, terus begitu menetas menjadi kecoa muda dan menjadi kecoa dewasa. Baik, itu dari Bapak. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.